Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk anak-anakku kelas 10 TSM. Perkenalkan, nama Bapak yaitu Sofyanto Trisnarto. Ya. Kali ini Bapak diberikan amanah untuk mengajar di kelas 10 TSM tentang gambar teknik otomotif. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga dalam pembelajaran kita hari ini lancar di masa-masa COVID ini, tidak ada kekurangan apapun, kita dalam kondisi sehat walafiat. Berdoa menurut dan agama keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita masuk ke intinya, yaitu gambar teknik itu apa? Apa sih gambar teknik itu? Nah, gambar teknik itu ya merupakan alat untuk menyatakan suatu ide seseorang atau gagasan pada ahli teknik, dijadikan, digambarkan di suatu objek ya. Oleh karena itu gambar teknik sering juga disebut sebagai bahasa teknik atau bahasa bagi ahli teknik. Sebagai bahasa teknik ya, gambar teknik tentunya bisa meneruskan keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Nah, dalam bahasa tentunya kita kenal dengan aturan bahasa. Sama halnya dengan gambar teknik ya. Gambar teknik juga memiliki aturan yang biasa disebut standar teknik atau aturan menggambar. Jadi kita tidak sekedar hanya menggambar, misalnya kita mau menggambar gear ya langsung kita gambar gear, tidak ada ukuran, tidak ada aturannya. Jadi dalam gambar teknik itu adalah gagasan dari seseorang ahli atau teknik, digambarkan, idenya itu dituangkan di dalam gambarnya, di dalam gambar. Jadi di dalamnya gambar itu ada tertuang keterangan-keterangannya. Jadi tidak asal kita menggambar saja. Nah, dengan demikian standar gambar juga disebut aturan atau tata bahasa menggambar teknik. Melalui gambar akan dijadikan sebagai alat komunikasi. Nah, alat komunikasi seperti halnya bahasa atau tulisan ya. Itu adalah definisi dari gambar teknik ya. Yang kedua, fungsi gambar teknik ya. Fungsi gambar teknik, apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menyampaikan suatu informasi. Yang kedua, sebagai bahan dokumentasi atau pengawetan dan penyimpanan. Yang ketiga, menuangkan gagasan untuk pengembangan. Nah, maksudnya apa, Pak? Baik, kita mulai yang nomor 1. Untuk menyampaikan sebuah informasi. Pada permulaan industri ya, perencanaan dan pembuatan benda-benda teknik dilakukan oleh orang yang sama. Betul tidak? Sebelum benda dibuat, dirancang dahulu dalam bentuk gambar. Dalam hal ini, gambar hanya sebagai alat berpikir atau sebagai konsep dari gagasan si pembuat ya. Jadi setelah industri semakin berkembang, perencana dan pembuat tidak lagi merupakan satu orang yang sama, tetapi menjadi dua pihak yang berbeda. Mungkin saja berbeda perusahaan, bahkan berbeda negara. Dalam hal ini gambar berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan informasi dari pihak perencana atau perancang kepada pihak pembuat. Jadi untuk menyampaikan informasi ya. Jadi tidak mungkin kita nanti ada orang yang merancang, misalkan orang daerah Jawa mau kita bawa ke Belanda ya. Kita tidak usah mengajak orang tersebut. Kita hanya butuh gambarnya saja. Jadi di situ sudah tersampaikan informasinya, ada ukurannya, ada model gambarnya seperti apa ya itu. Ya nantinya ya. Jadi bisa diterima oleh informasinya berupa gambar
yang sebenarnya bukan hanya operatornya, tapi masih ada beberapa pihak lain yang bersangkutan ya. Jadi akan bisa saling tahu apa maksudnya gambarnya, ukurannya berapa dan sebagainya. Yang kedua yaitu bahan dokumentasi dan pengawetan dan penyimpanan. Gimana sih kok gambar teknik berfungsi seperti itu ya? Nah, gambar teknik merupakan dokumentasi yang sangat penting dalam suatu perusahaan industri, di mana data teknis itu berupa data ya mengenai suatu produk tercantum secara padat di sana. Dengan demikian gambar berfungsi sebagai bahan dokumentasi. Mendokumentasikan gambar berarti pula mengawetkan dan menyimpan gambar itu untuk dipergunakan sebagai bahan informasi bagi rencana-rencana baru di kemudian hari. Jadi untuk sebagai dokumentasi gambar oleh seorang perencana itu ya. Yang nomor 3, kita menuangkan gagasan untuk pengembangan ya, gagasan seorang perancang ya untuk membuat benda-benda teknik mula-mula berupa konsep abstrak dalam pikirannya. Jadi hanya berupa pikiran saja. Nah, konsep abstrak itu yang semulanya hanya dipikir ya, akhirnya dituangkan dalam bentuk sketsa ya. Dalam hal ini berfungsi sebagai penuang penuang gagasan perancang dari konsep abstraknya bagi perancangnya sendiri ya. Jadi kita mempunyai keinginan, kita mau buat gear, misalkan giginya 12. Kita hanya berpikir saja. Nah, kita meluangkannya di mana? Ya kita meluangkannya ya di gambar ini. Kita taruh di sebuah kertas gambar, kita gambarkan. Setelah ini kita akan mengetahui ya, di sini tujuan pembelajaran kita memahami dan menggunakan peletakan gambar, menggunakan garis gambar teknik ya, huruf angka dan etiket gambar teknik, menggambar konstruksi geometris dan menggambar proyeksi piktorial ini di semester yang pertama. Baik, mari kita lanjut untuk poin yang pertama yaitu 3.1 memahami dan menggunakan peralatan gambar teknik. Baik, kertas gambar ya. Ini adalah mengenal alat menggambar teknik. Kertas gambar itu jenisnya ada beberapa, yaitu ada buffalo, ada manila, ada asturo, ada minyak, ada kalkir, ada folio bergaris ya. Jadi kertas bagan yaitu kertas gambar putih tebal yang mempunyai garis-garis horizontal dan vertikal dengan jarak 10 x 10 mm. Kertas bagan ini berfungsi untuk membuat gambar sementara yang dihasilkan dari pengukuran dengan skala yang bukan sebenarnya ya. Terus ada lagi kertas jenis kalkir ya. Jenis kertas kalkir yaitu kertas transparan yang biasa digunakan untuk membuat gambar dengan tinta. Nah, ini di sebelah kanannya ini ya, ada macam-macam seri, ukuran seri dalam standar internasional. Jadi standar internasional yaitu untuk ukuran seri itu ada macam-macamnya. Ada mulai dari A0 dengan ukuran kertas 1.189 x 841 mm dengan ukuran garis tepi sebelah kiri 20 mm, sebelah kanan 10 mm ya. Untuk A1 841 594 mm, A2 594 x 420 mm, A3 420 x 297 mm, A4 297 x 210 mm, A5 210 x 148 mm. Jadi pada saat kita menggambar, yang paling sering kita pakai kertas gambarnya adalah kertas seri A4. Nah, yang sering kita pakai A4. Jadi nanti pada saat kita menggambar, jadinya ukurannya kecil Pak. Iya. Misalkan nanti ada ukuran yang
di atasnya dari ukuran kertas yang sudah disediakan itu sesuai dengan ukuran kertas, maka kita perkecil skalanya ya. Nanti ada sendiri untuk materi skala, jadi kita pengenalan dulu mengenai macam-macam alat menggambar ya. Nah, di sini ada pensil ya, pensil dan pena. Pensil adalah alat gambar yang paling sering dipakai untuk latihan dasar teknik menggambar. Nah, itu ada macam-macam pensil, yaitu ada pensil batang. Pensil ini diantaranya batangnya dan pensilnya itu menyatu. Untuk menggunakan pensil ini harus kita raut atau kita roti seperti itu ya. Setelah itu ada pensil mekanik. Nah, pensil mekanik ini antara batang dan isi pensil itu terpisah. Jika isi pensilnya habis, ini pensil mekanik ya. Jika pensil mekanik ini habis isinya, ya kita isi ulang. Pensilnya. Jadi batang pensil diameternya itu ada yang 0,3, ada 0,5 dan 1,0 mm. Jadi ada tingkat ketebalannya ya. 0,3 itu paling kecil. Nah, setelah itu yang terakhir itu ada rapido. Nah, rapido ini untuk kita mempertebal dengan tingkat ketebalan yang sesungguhnya. Ini kalau rapido ini tidak bisa kita hapus ya, jadi istilahnya permanen. Kalau kita menggunakan pensil batang dan mekanik itu kita bisa hapus dengan penghapus karet gitu ya. Sebetulnya bisa kalau kita mau penghapus pena, ballpoint itu bisa dengan penghapus tersendiri ya. Jadi di rapido itu ada beberapa bagian, ada bagian ujungnya, ada tengahnya itu ya. Nah, terus apa maksudnya di sebelah kanan ini? Nah, sebelah kanan itu ya, itu adalah pensil gambar berdasarkan tingkat kekerasan. Jadi pensil gambar yang diproduksi pabrik mempunyai tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Tingkat kekerasan itu dilambangkan dengan huruf yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris seperti F untuk firm, H untuk hard, dan B untuk black. Jadi firm, hard, dan black ya. Black tahu sendiri, black itu adalah kehitaman, tingkat kehitamannya. Jadi tingkat kekerasan pensil itu memberikan perbedaan pada tebal dan tipis garis yang dihasilkan ya. Nah, ini ada tabelnya, tabel tingkat kekerasan ya. Ukuran semakin keras 4H, 4 hard, semakin keras semakin ke bawah ya. 5H, 6H, 7H, 9H dan sampai 9H. Jadi nanti pada saat kita mengarsir, nah ini hasilnya ya saat kita menggunakan. Kalau kita makin lunak 3H, H itu lunak ya anak-anak ya. Terus tingkat lunaknya kita biasanya kita menggunakan pensil 2B, itu pensil yang paling lunak ya, dan mempunyai tingkat kehitamannya ya. Dari sini ada yang tanyakan? Jika ada ditanyakan silakan isi di kolom komentar ya, atau bisa juga japri di nomor saya, nanti akan saya taruh di bagian akhir atau di depan ya. Nah, jangka itu adalah alat gambar yang digunakan untuk membuat lingkaran dengan cara menancapkan salah satu ujung ya. Kita akan menempatkan salah satu ujung batang ya pada kertas gambar sebagai pusat lingkaran, yang lain berfungsi sebagai pensil untuk menggambar garis.
Jadi di ujungnya sini ya, ini adalah pensilnya ya. Terus yang sini adalah ada jarumnya ya, untuk titik utama kita mau membuat, atau titik pusat kita mau membuat sebuah lingkaran ya. Ini kepala jangka, ini kaki jangkanya. Jadi kita bisa atur, kita butuhnya mau diameter berapa ya, itu kita bisa atur. Ini macam-macam jangkanya ya. Mungkin kita juga sudah sudah tidak awam lagi dengan alat gambar ini, karena kita sudah pernah menggunakan semuanya. Fungsinya pun sudah kita punya ya. Ini kita harus mengetahui kembali, kita ulas kembali di materi gambar teknik sepeda motor ini ya. Selanjutnya ini penggaris T. Penggaris T ini terdiri dari dua bagian mistar ya, bagian daun mistar dan bagian kepala berupa mistar pendek. Nah, di sini ada mistar pendek ya. Tanpa ukuran yang bertemu untuk membuat sudut 90 derajat. Jadi di sini kita bisa langsung membuat sudut 90 derajat. Ya. Jadi sudah disediakan penggaris T itu ada. Nah, di sini ada lubang pengambang juga, ada daun mistar, ada kepala ya. Setelah itu ada penggaris, ini penggaris siku-siku. Penggaris siku-siku ini terdiri satu penggaris segitiga ya, yang bersudut 45 derajat, 30 derajat. Nah, ini mal. Nah, menggambar huruf dan angka adalah sebuah alat gambar yang digunakan untuk menggambar huruf dan angka agar diperoleh tulisan yang rapi dan seragam dan mengikuti standar internasional atau standar ISO-nya ya. Dan itu ada mal melengkung ya. Ini mal melengkung. Fungsinya untuk melukiskan garis-garis lengkung istimewa yang tidak bisa dilukiskan oleh jangka dan alat lainnya, seperti garis lengkung diagram dan grafik ya. Dan juga ada mal bentuk untuk gambar geometri dan simbol-simbol tertentu dengan cepat menggunakan mal bentuk. Jadi di sini kita pada mal. Jadi ini kita sudah ada mal atau sablonnya, jadi kita gampang untuk menggambarkan bentuk yang kita inginkan. Nah, ini ya busur derajat. Jadi penggaris ini kita gunakan untuk membuat beberapa sudut yang kita inginkan. Saya rasa ini sudah jelas ya. Yang terakhir ini meja gambar. Nah, papan dan meja gambar ya harus mempunyai permukaan yang rata, lurus dan licin agar penggaris T atau dapat digeser. Ukuran papan gambar yang memadai untuk gambar teknik adalah 1265 mm dan lebar 915 dan tebalnya 30 mm ya. Meja gambar dirancang sesuai dengan ukuran kertas, seperti ukuran kertas A0 dan A1, itu yang paling besar ya. Bahan papan gambar ini terbuat dari urat kayu dan halus dan tidak terlalu keras maupun terlalu lunak. Jenis kayu yang digunakan adalah jenis kayu pohon cemara, linde, dan pelupir. Nah, ini ya. Oke, sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa ngisi di kolom komentar ya, dan bisa japri di nomor Bapak. Selamat
bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.